Kakak nampak lah ada orang berdiri di bawah pohon coklat di belakang kamar mandi. Dia pakai baju putih, rambutnya panjang, hitam, perutnya kayak ada darah-darahnya gitu. Dia dia jalan ke arah kakak gitu deh. Selamat datang di Bisikan Horor. Halo para arwah sekalian, selamat datang kembali di ritual kita hari ini. Sebelum kita mulai memanggil hal-hal seru di depan layar, saya mau absen dulu. Semoga dimensi kalian hari ini aman, wadah panah alias tubuh kalian selalu sehat walafiat, dan semua urusan duniawi kalian dilancarkan tanpa ada hambatan gaib. Kisah yang akan kita bedah malam ini datang dari penuturan salah satu dari kalian. Sebut saja namanya Rara, yang sempat terjebak dalam teror hutan bambu. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi di ambang pintu dimensi ini. Kunci rapat-rapat kamar kalian, siapkan rega fana kalian untuk masuk lebih dalam, dan mari kita mulai. Tahun 2023 baru saja dimulai, namun bagi Rara, waktu seolah berjalan terlalu lambat, sekaligus terlalu kejam. Di usianya yang baru menginjak 15 tahun, saat anak-anak seusianya sedang sibuk memikirkan ujian kelulusan kelas 3 SMP dan mendaftar ke SMA, Rara harus menelan kenyataan pahit. Faktor ekonomi keluarga yang hancur memaksanya berhenti untuk sekolah. Impiannya tentang masa depan runtuh, digantikan oleh tumpukan beban hidup yang belum seharusnya ia pikul. Baru sekitar 1 tahun Rara menginjakan kaki di tanah Sumatera, yang tinggal bersama neneknya untuk menyambung hidup. Namun, sebuah rencana membawa Rara melangkah lebih jauh. Di awal tahun itu, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan berkunjung ke tempat ibunya atau tantenya di dataran tinggi yang dingin, yaitu Tanah Karu. Tanah Karu menyambut Rara dengan desau angin yang menusuk tulang dan kabut tebal yang terlalu cepat datangnya, walaupun hari belum sore. Di sana, ibunya tinggal di sebuah rumah yang letaknya cukup terisolasi. Rumah itu berdiri di pinggir area perlantangan yang luas, jauh dari hiruk-pikuk tetangga di kanan ataupun kirinya. Rumah panggung sederhana dengan lantai papan yang selalu berderit setiap kali dipijak, dan pintu-pintu kamar yang hanya disekat oleh selembar gorden kain yang kusam. Di rumah itulah Rara menghabiskan waktu bersama seorang anak perempuan. Dia adalah adik kecilnya anak dari ibunya atau tantenya. Sebut saja namanya Dinda. Meskipun mereka jarang bertemu karena Rara sudah lama tinggal terpisah, kehadiran Dinda menjadi satu-satunya penghibur di tengah asingnya atmosfer Tanah Karu. Kemanapun Rara pergi, Dinda selalu mengekor, menjadi penunjuk jalan sekaligus pelindung kecil bagi kakaknya yang belum tahu apa-apa tentang hukum tidak tertulis di daerah pegunungan tersebut. Satu hal yang paling mencolok dari kehidupan di ladang itu adalah sulitnya akses ke air bersih. Berada di kawasan tinggi membuat air menjadi sebuah barang yang mewah. Untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus mengandalkan tampungan air atau jerigen. Namun, jika urusannya adalah mandi dan mencuci pakaian, tidak ada pilihan lain selain turun ke sungai. Hari itu, waktu sudah beranjak terlalu sore. Matahari mulai condong ke barat, meninggalkan semburat jingga kemerahan yang perlahan tertutup pekatnya awan mendung. Dinda waktu itu baru saja pulang sekolah. Wajahnya tampak lelah, namun tumpukan baju kotor dan tubuh yang lengket memaksa kedua saudara
perempuan itu untuk tetap pergi ke sungai. Mereka bersiap-siap membawa kain basahan, sabun, dan beberapa jerigen kosong yang diletakkan di bagian depan motor. Sebelum menyalakan mesin motor, Dinda menatap Rara dengan tatapan yang tidak biasa. Tatapan seorang anak setempat yang tahu ada sesuatu yang mengintai di balik jam-jam krusial menjelang malam. "Kak, nanti kalau sudah sampai sana, jangan bising ya," ucap Dinda. Suaranya pelan, hampir tertelan deru angin sore. Rara yang sedang merapikan kainnya mengerutkan dahi. "Oh, iya dek, memangnya kenapa?" Dinda saat itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi jalanan setapak ke arah ladang yang mulai menggelap. "Nggak apa-apa kak, kita udah kesorean mandinya, bentar lagi maghrib." "Oh, ya udah dek," jawab Rara, mencoba mengabaikan rasa heran di hatinya. Sebagai orang baru, ia hanya mengangguk patuh, mengira itu hanyalah sopan santun di desa orang. Motor pun melaju, membelah jalanan tanah yang berbatu di pinggir ladang. Jarak dari rumah menuju sungai sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 5 menit perjalanan. Namun, semakin roda motor berputar mendekati sumber air, vegetasi di sekitar mereka berubah. Pohon-pohon tinggi mulai merapat, dan yang paling mendominasi adalah tanaman bambu tua. Rumpun-rumpun bambu berukuran raksasa tumbuh subur di kanan dan kiri jalan, melengkung di atas kepala mereka seperti membentuk terowongan alami yang gelap. Ketika mereka sampai di tepi sungai, suasana sudah sangat sepi. Tidak ada orang lain di sana. Suara gemericik air sungai yang jernih beradu dengan bunyi gesekan daun-daun bambu yang tertiup angin sore. Sebuah harmoni alam yang entah kenapa terdengar lebih mirip bisikan ketimbang nyanyian. Tanpa membuang waktu, Rara dan Dinda langsung turun ke air. Mereka mandi menggunakan kain basahan yang dililitkan ke tubuh, sembari tangan mereka dengan cekatan mengucek pakaian kotor. Di sekeliling tempat pemandian itu, kemanapun mata memandang, hanya ada pohon bambu yang tumbuh rapat dan menjulang tinggi. Rara mencelupkan kainnya ke air yang sedingin es. Namun, beberapa menit ia membasuh badannya, perasaan tidak nyaman mulai merayap di tengkuknya. Rasanya seperti ada puluhan pasang mata yang sedang mengintip dari celah-celah batang bambu yang gelap di seberang sungai. Rara menghentikan aktivitas mencucinya. Telinganya menangkap suara lain. Itu bukan suara angin. Itu terdengar seperti suara langkah kaki yang berat menginjak daun-daun bambu kering di bagian atas tebing sungai. Langkahnya lambat, seolah-olah sedang mengitari tempat mereka mandi. Rara menoleh ke arah Dinda yang sibuk membilas baju. "Dek, itu suara apa?" tanya Rara dengan suara berbisik. Matanya mulai mengedar, liar ke sekeliling rumpun bambu. Dinda tidak menoleh sedikit pun. Tangannya bergerak semakin cepat, mengucek pakaian dengan ritme yang memburu. "Jangan diperhatiin kak, mandi aja. Jangan tengok-tengok ke belakang," jawab Dinda. Nadanya terdengar datar, namun ada penekanan yang tegas di dalamnya. Bukannya tenang, jawaban Dinda justru membuat dada Rara berdesir aneh. Rasa penasarannya berubah menjadi ketakutan yang perlahan naik ke ubun-ubun. Suara itu tidak hilang, malah terdengar semakin jelas dan mendekat. "Tapi dek, kok kayak ada orang jalan ya ke kita?" Rara mulai gemetar. Logikanya berputar, mencari kemungkinan apakah ada pemuda kampung yang berniat buruk sedang mengintip mereka. "Bukan orang itu kak. Udah, jangan diperhatiin, cepat aja kita mandinya," potong Dinda.
Kali ini suaranya sedikit meninggi, menyeratkan kepanikan yang coba ia tahan. Ih, kalau nggak orang apa deh? Tanya Rara lagi. Suaranya hampir menangis karena ketakutan. Nanti kalau udah di rumah baru ku ceritain lah sama kakak. Mendengar kalimat itu, Rara tidak berani bertanya lagi. Mereka berdua bergerak secepat yang mereka bisa, membasuh sisa sabun di badan, memeras pakaian seadanya, dan buru-buru mengisi jerigen air di bagian depan motor. Selama proses itu, Rara tidak bisa menahan matanya untuk tidak melirik ke area depan dan belakang rumpun bambu. Di sanalah ia melihat di balik kegelapan batang-batang bambu yang saling silang, ada siluet hitam yang tinggi. Samar namun Rara bisa merasakan bahwa siluet itu sedang berdiri diam, mengawasi setiap gerak-gerik mereka dari balik keremangan sore yang hampir habis. Rara memilih bungkam, lidahnya mendadak keluh untuk bersuara. Tepat ketika sayup-sayup suara pujian menjelang azan mulai terdengar dari kejauhan, mereka berdua langsung melompat ke atas motor. Suasana sudah sangat gelap, langit kelabu berubah menjadi hitam pekat dalam hitungan menit. Rara berusaha hendak memutar tubuhnya untuk memastikan barang bawaan mereka di jok belakang ketika Dinda berteriak setengah berbisik dari belakangnya. Kak, cepat kak, jangan nengok belakang. Rara mengangguk panik, tangannya memutar kunci kontak dan menghidupkan mesin motor. Iya dek. Kak, jangan nengok belakang kak, jangan. Dinda terus mengulang kalimat itu, suaranya bergetar hebat. Kedua tangannya mencengkram erat pinggang Rara, begitu kencang hingga Rara bisa merasakan detak jantung adiknya yang berpacu sama cepatnya dengan jantungnya sendiri. Iya, enggak nengok kok, sahut Rara menenangkan diri sendiri. Rara menarik gas motor, membiarkan kendaraan roda 2 itu melaju di atas jalanan berbatu yang gelap gulita tanpa lampu penerangan jalan. Namun, tepat ketika motor mereka bergerak menjauhi area sungai, telinga Rara menangkap sesuatu yang membuat seluruh darah di tubuhnya mendadak berdesit dingin. Di arah belakang mereka, di tengah rimbunnya pohon bambu yang mereka tinggalkan, terdengar suara langkah kaki yang sangat cepat. Serak. Suara itu seperti sesuatu yang sedang berlari mengejar mereka dari belakang. Langkahnya berat, namun anehnya ritmenya begitu cepat. Seolah-olah makhluk itu tidak menapak di tanah, melainkan melompati semak-semak dengan liar. Rara ingin sekali melirik ke kaca spion, atau sekedar menoleh sedikit untuk melihat apa yang sedang memburu mereka di tengah kegelapan ladang. Namun, peringatan Dinda yang berulang kali berdenging di telinganya menahan ego Rara. Dia tahu, di tempat asing seperti ini, melanggar larangan bisa berakibat fatal. Rara didera ketakutan yang luar biasa. Dadanya sesak, jantungnya berdegup kencang seolah ingin melompat keluar, dan air mata perlahan mulai menggenang di pelupuk matanya. Suasana malam di ladang itu benar-benar mencekam. Ia hanya bisa fokus pada jalanan di depannya, menarik gas motor sedalam mungkin, membalap di tengah jalanan yang sepi dan gelap demi mencapai rumah secepat mungkin. 5 menit perjalanan terasa seperti berjam-jam di bawah siksaan suara pengejaran yang samar di belakang mereka, hingga akhirnya sorot lampu motor mereka menangkap dinding papan rumah ibunya. Begitu motor berhenti di halaman rumah, Rara dan Dinda langsung turun tanpa memperdulikan hal lain. Pakaian basah langsung disimpan asal, jerigen air ditaruh terburu-buru di dapur, dan kedua anak perempuan itu langsung berlari masuk ke dalam rumah, membanting pintu depan dan menguncinya rapat-rapat. Mereka berdua terduduk di lantai papan yang dingin, mengatur napas yang tersenggal-senggal di tengah kegelapan rumah yang hanya diterangi lampu minyak seadanya. Azan maghrib baru saja selesai berkumandang, meninggalkan keheningan malam yang pekat di luar sana. Rara menatap Dinda yang masih pucat pasi. Setelah ketakutannya sedikit mereda, rasa penasaran yang sedari tadi ia tahan akhirnya tumpah juga. Dek, tadi itu apa yang di bambu-bambu tadi? Kok kayak ada orang?
Tanya Rara, suaranya masih bergetar. Dinda memeluk lututnya. Matanya menatap lurus ke arah pintu depan yang tertutup. Itu bukan orang, Kak. Kalau di sini yang kayak gitu nggak boleh kita tengok. Tuh, kenapa rupanya, Dek? Dinda menoleh pelan menatap kakaknya. Wajahnya serius tanpa ada kesan bercanda sedikit pun. Bisa ngikut dia nanti, Kak. Kalau dia sampai ngikut, kita yang kena. Malam semakin larut di Tanah Karo. Setelah ketegangan mencekam di rumpun bambu pinggir sungai tadi, suasana di dalam rumah panggung itu terasa sedikit lebih tenang. Meski sisa-sisa rasa takut belum sepenuhnya hilang dari benak Rara. Bau harum nasi yang baru matang dan lauk sederhana yang dimasak Dinda sedikit mengalihkan pikiran buruk Rara. Mereka makan malam bersama dalam keheningan yang canggung. Rara ingin bertanya lebih banyak, tetapi melihat wajah adiknya yang masih menyeratkan kewaspadaan, ia memilih untuk mengunci rapat mulutnya. Selesai makan dan membersihkan piring, Dinda mengajak Rara untuk pergi ke masjid desa. Di kampung itu, malam-malam tertentu diisi dengan kegiatan wirid ibu-ibu, dan anak-anak remaja seumur mereka biasanya berkumpul sebagai bagian dari ikatan remaja masjid. Bagi Rara, ajakan ini seperti berkah. Ia tidak ingin berlama-lama di dalam rumah yang sepi itu. Terlebih, ibunya belum pulang karena ada panggilan untuk memijat seorang warga di desa seberang. Ibunya memang sering pulang sangat larut, kadang jam 2 malam, bahkan tak jarang baru menginjakan kaki di rumah saat azan subuh mulai berkumandang. Di masjid, suasana terasa jauh lebih hangat. Lantunan doa, suara tawa ibu-ibu, dan obrolan ringan sesama remaja sempat membuat Rara melupakan teror di Sungai Bambu. Namun, kehangatan itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 21.30, acara selesai. Satu persatu warga berpamitan, berjalan pulang menyusuri jalan desa yang mulai sepi. Rara dan Dinda harus berjalan kaki kembali menuju rumah mereka. Disinilah rasa cemas itu kembali merayap. Letak rumah ibunya memang berada di area perladangan yang terisolasi di pinggir jalan utama. Tidak ada tetangga di kanan maupun kiri rumah. Rumah terdekat jaraknya ratusan meter, tertutup oleh rimbunnya tanaman ladang dan pepohonan tua. Sepanjang jalan pulang, kegelapan malam seolah menelan mereka. Hanya ada cahaya dari senter kecil yang dibawa Dinda, membelah kabut tipis yang mulai turun menyelimuti permukaan tanah. Mereka tiba di rumah menjelang pukul 10 malam. Setelah mengunci pintu depan, mereka masuk ke kamar, mengganti pakaian dengan baju tidur, dan bersiap untuk beristirahat. Kamar mereka tidak memiliki pintu kayu, hanya selembar gorden kain lusuh yang menjadi pembatas antara ruang tengah dan tempat tidur mereka. Saat Rara baru saja merebahkan tubuhnya di atas kasur lantai, telinganya yang sensitif menangkap sebuah suara dari arah luar rumah. Srek, srek. Suara itu terdengar seperti langkah kaki seseorang yang sedang berjalan di atas rumputan kering dan tanah berbatu di sekitar halaman rumah. Rara langsung menegakkan posisi duduknya. Matanya melebar, menatap gorden kamar yang bergoyang pelan ditiup angin malam yang masuk dari celah-celah dinding papan. Rara menyenggol lengan Dinda yang sudah memejamkan mata. Dek, bangun. Kamu dengar nggak? Bisik Rara, suaranya bergetar. Dinda membuka matanya, mendengarkan dengan sesama. Suara langkah kaki itu masih terdengar, mengitari luar rumah panggung mereka. Logika Rara mencoba menolak ketakutan. Mana mungkin ada orang yang jalan kaki malam-malam di tengah ladang begini? Jarak ke rumah warga lain sangat jauh, dan jalanan di luar sama sekali tidak ada lampunya. Udah Kak, tidur aja, jangan dipeduliin lah, bisik Dinda pelan, lalu menarik selimutnya hingga menutupi dada. Meskipun Dinda mencoba terlihat tenang,
Rara bisa melihat tangan adiknya mencengkeram ujung selimut dengan sangat erat. Malam itu Rara terpaksa memejamkan mata dalam kondisi hati yang terus dirundung gelisah, ditemani suara derit misterius dari luar rumah yang tak kunjung hilang hingga ia akhirnya tertidur karena kelelahan secara psikologis. Waktu menunjukkan pukul 12.30 malam ketika Rara tiba-tiba terbangun. Suasana di dalam kamar benar-benar gelap gulita. Udara malam Tanah Karo terasa berkali-kali lipat lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Rara merasakan kandung kemihnya sangat penuh. Ia benar-benar ingin buang air kecil saat itu. Ia menoleh ke samping melihat Dinda yang sudah tertidur sangat lelap. Dengan napas yang teratur, Rara merasa tidak tega untuk membangunkan adiknya yang tampak begitu kelelahan setelah seharian bersekolah dan membantunya. Dengan memberanikan diri, Rara bangkit dari kasur. Masalah terbesar adalah posisi kamar mandi. Di rumah perladangan itu, kamar mandi terletak di bagian luar, terpisah beberapa meter di area belakang rumah. Konstruksinya pun sangat sederhana, hanya dilingkari oleh potongan kain goni yang disusun sedemikian rupa untuk menutupi bagian dalamnya, tanpa atap dan langsung menghadap ke arah area ladang terbuka. Rara berjalan pelan, memastikan langkah kakinya di atas lantai papan tidak menimbulkan suara derit yang keras. Ia membuka pintu dapur belakang yang langsung terhubung dengan area luar. Begitu pintu terbuka, angin malam langsung menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan bau hanyir samar yang entah dari mana asalnya. Suasana malam itu mendadak sunyi senyap. Suara jangkrik atau katak pohon yang biasanya bersahutan malam itu sama sekali tidak terdengar. Sunyi yang mati. Rara berjalan cepat menuju kamar mandi goni tersebut. Tepat di belakang area kamar mandi itu, tumbuh sebuah pohon coklat yang cukup besar dengan dahan-dahan yang menjulur berantakan. Sambil melangkah, entah karena dorongan insting atau rasa penasaran yang sialnya kembali muncul, mata Rara melirik ke arah pangkal pohon coklat tersebut. Darah Rara rasanya langsung berhenti mengalir. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga menimbulkan rasa sakit di dadanya. Di balik remah-remah cahaya bulan yang tertutup awan, berdiri sesosok wanita tepat di bawah pohon coklat. Sosok itu mengenakan gaun putih panjang yang tampak kusam dan kotor di bagian bawahnya. Rambutnya hitam, sangat panjang, terurai berantakan hingga menutupi sebagian besar wajah dan menjuntai ke tanah. Rara membeku, kakinya terasa seperti dipaku ke bumi. Tidak bisa digerakkan sama sekali, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Makhluk itu tidak diam. Secara perlahan, kepala sosok itu mendongak. Di balik juntaian rambut hitam yang legam, Rara bisa melihat samar-samar kulit wajahnya yang putih pucat keabuan, dan yang membuat malam itu menjadi mimpi buruk yang paling nyata. Di bagian perut gaun putih tersebut terdapat noda merah pekat yang sangat besar. Darah segar tampak merembes, menetes perlahan membasahi kain putihnya. Srek. Sosok itu mengambil satu langkah maju. Gerakannya patah-patah seolah ia tidak berjalan, melainkan bergeser mendekat ke arah Rara yang berdiri terpaku di depan kamar mandi goni. Ketakutan ekstrim langsung menguasai seluruh saraf di tubuh Rara. Rasa takut itu begitu masif hingga melumpuhkan pita suaranya. Ia ingin berteriak histeris memanggil Dinda atau ibunya, tetapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya selain desisan napas yang tercekat. Saking hebatnya teror psikologis yang ia rasakan pada detik itu, otot-otot tubuhnya kehilangan kendali. Rara merasakan kehangatan yang menjalar di pahanya. Ya, di usianya yang 15 tahun, Rara terkencing di celana karena ketakutan yang teramat sangat. Air matanya tumpah begitu saja, mengalir deras membasahi pipinya yang pucat pasi. Melihat makhluk itu kembali bergeser satu langkah maju dengan kepala yang miring secara tidak wajar, kekuatan Rara mendadak kembali dengan dorongan adrenalin untuk bertahan hidup. Tanpa memperdulikan celananya yang basah, Rara berbalik.
berlari sekencang-kencangnya masuk ke dalam rumah, membanting pintu dapur, dan menguncinya dengan tangan yang gemetar hebat hingga kunci berdentang keras. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak masuk ke dalam kamar, menangis sesenggukan dalam diam agar tidak membangunkan Dinda. Lalu dengan terburu-buru mengganti celana dan bajunya yang basah di dalam kegelapan. Malam itu Rara meringkuk di balik selimut tebalnya, menutup seluruh tubuh hingga kepala, sembari terus menangis dan merapalkan doa apa saja yang ia ingat, menunggu pagi datang dengan rasa trauma yang mendalam. Keesokan paginya, sinar matahari yang menerobos celah dinding sedikit memberikan rasa aman. Dengan wajah yang masih sembab dan pucat karena kurang tidur, Rara duduk di dapur bersama Dinda yang sedang menjeduh teh hangat. "Dek, semalam kakak keluar jam 12:30 mau kencing," buka Rara. Suaranya masih terdengar parau dan lemas. Dinda menghentikan aktivitasnya, menatap Rara dengan dahi berkerut. "Terus kakak nampak lah ada orang berdiri di bawah pohon coklat di belakang kamar mandi. Dia pakai baju putih, rambutnya panjang, hitam, perutnya kayak ada darah-darahnya gitu. Dia jalan ke arah kakak gitu deh." Air matanya hampir menetes lagi, mengingat kejadian beberapa jam lalu. Tepat saat Rara menyelesaikan kalimatnya, pintu depan terbuka. Ibu mereka baru saja kembali dari rumah warga yang menggunakan jasanya. Wajah ibunya tampak lelah, namun begitu mendengar potongan cerita Rara dari arah dapur, langkah kakinya langsung bergegas mendekati kedua anak perempuannya. Ibunya menatap Rara dan Dinda bergantian dengan pandangan mata yang tajam sekaligus cemas. "Kalian semalam mandi maghrib-maghrib ya?" tanya ibunya. Nadanya berat dan penuh selidik. Rara melirik Dinda yang tertunduk, lalu menjawab pelan. "Iya bu, deket-deket maghrib kemarin kami baru selesai mandi di sungai." Ibunya menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kayu dengan wajah frustasi. "Walah, pantesan lah, sampai nengok yang kayak gitu Ra." "Kenapa emangnya bu?" tanya Rara, menuntut penjelasan atas semua keganjilan yang ia alami sejak menginjakan kaki di tanah ini. Ibunya menatap lurus ke mata Rara. "Kalau di sini dek, mandi-mandi di tempat kayak gitu nggak boleh deket-deket maghrib. Itu udah jadi pantang larang yang kuat di sini. Karena kalau matahari udah turun, malam udah datang, tempat itu ibaratnya udah jadi rumah mereka lah. Apalagi kita datang ke sana kan tanpa izin, bising pula." Rara membela diri dengan suara lirih. "Ya Rara nggak tahu. Soalnya kan Dinda pulangnya lama, dia pulang sekolah sore kali kemarin, makanya kami kesorean mandinya." Ibunya hanya menggeleng-gelengkan kepala, wajahnya menyiratkan kecemasan yang mendalam. Di daerah perladangan Karo, ketika sebuah entitas sudah berani menampakkan diri hingga ke area rumah setelah seseorang melanggar pantangan, itu berarti urusannya tidak akan selesai begitu saja. Dan malam berikutnya akan menjadi pembuktian bahwa yang dilihat darah-darah di pohon coklat hanyalah sebuah permulaan dari teror yang sesungguhnya. Hari berganti malam, namun atmosfer di dalam rumah panggung itu tidak pernah benar-benar kembali normal. Penjelasan sang ibu tentang pantangan maghrib di sungai rumpun bambu justru meninggalkan kabut kecemasan yang semakin tebal di kepala Rara. Baginya, setiap sudut rumah panggung itu kini terasa seperti sedang ada yang mengawasi. Malam itu, jam dinding baru menunjukkan pukul 11 lewat. Namun, tugas sebagai tukang pijat tradisional memaksa ibu mereka harus kembali menembus pekatnya malam tanah Karo.
Ada seorang warga di dusun bawah yang mendadak membutuhkan pertolongan. Ibu berpesan agar mereka berdua mengunci semua pintu dan tidak membuka pintu untuk siapapun sampai ia kembali. Di rumah terisolasi di tengah ladang itu, Rara dan Dinda kembali ditinggalkan berdua. Suasana malam itu terasa berkali-kali lipat lebih sunyi. Hanya ada deru angin pegunungan yang sesekali menghantam dinding papan, menciptakan suara kriut konstan yang menguji ketahanan mental Rara. Mereka berdua memutuskan untuk tidak tidur di kamar masing-masing, melainkan meringkuk bersama di atas kasur lantai di dalam kamar yang hanya disekat oleh gorden kain tersebut. Waktu merambat naik, melewati tengah malam yang senyap ketika jam diperkirakan sudah mendekati dini hari. Keheningan itu mendadak pecah. Di arah halaman luar yang gelap, terdengar suara langkah kaki lagi. Strak, strak, strak. Langkah itu seperti biasa, terdengar berat, mengitari pondasi bawah rumah panggung mereka. Rara dan Dinda yang sedari tadi hanya memejamkan mata tanpa benar-benar tertidur, serentak menegakkan duduk mereka. Napas mereka tertahan. "Dek, itu siapa? Apa mama udah pulang?" bisik Rara, mencoba mencari kepastian. Ibu mereka memang terbiasa pulang tanpa mengabari terlebih dahulu jika pekerjaannya selesai lebih cepat. Dinda menggeleng ragu dalam kegelapan. "Nggak tahu, Kak. Biasanya mama ketuk pintu dulu sih kalau sampai." Didorong oleh rasa penasaran sekaligus harapan bahwa itu adalah ibu mereka, keduanya bangkit. Mereka berjalan perlahan menuju ke area depan, membuka pintu dengan sangat hati-hati, lalu melongokkan kepala ke arah luar halaman yang gulita. Sepi, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada lambaian daun-daun pohon yang bergerak lambat ditiup angin malam. "Oh, belum pulang ya mamamu, Dek?" lirih Rara, kekecewaan berbaur dengan rasa takut yang mulai naik kembali. "Belum, Kak. Paling lama lagi itu pulangnya," jawab Dinda. Wajahnya mendadak berubah tegang. "Ayo, masuk lagi, Kak." Mereka berdua buru-buru melangkah kembali ke dalam rumah. Namun, tepat ketika kaki mereka baru saja melewati ambang pintu menuju ruang tengah, sebuah dentuman keras mengguncang bagian belakang rumah. Pintu dapur belakang yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba berbunyi derit kasar sebelum akhirnya terbanting dengan kekuatan penuh. Suaranya begitu menggelegar di tengah keheningan malam, seolah-olah ada tangan tak terlihat dengan amarah yang besar menghantamnya dari luar. Rara dan Dinda menjerit tertahan. Ketakutan ekstrim instan menguasai mereka. Tanpa berpikir, kedua anak perempuan itu langsung berlari tunggang langgang kembali ke dalam rumah, memburu perlindungan di balik selembar gorden kain yang malam. Teror tidak berhenti di sana. Justru dari sinilah mimpi buruk yang sesungguhnya akan dimulai. Dari arah dapur yang baru saja dihantam suara bantingan pintu, terdengar sebuah suara. Tuk, tuk, tuk. Itu adalah suara langkah kaki. Namun kali ini suara itu tidak lagi berada di luar rumah, di atas tanah basah. Suara itu berada di atas lantai papan rumah mereka sendiri. Makhluk itu sudah berada di dalam. Setiap derit papan kayu yang dipijak terdengar begitu lambat, berirama, dan bergetar hebat, menandakan bahwa apapun yang sedang berjalan di luar sana memiliki bobot tubuh yang tidak wajar. Langkah kaki itu bergerak perlahan menyusuri lorong tengah rumah, lurus menuju ke arah kamar tempat Rara dan Dinda bersembunyi. Rara merasa dunianya runtuh. Ia mendekap Dinda erat-erat,
air matanya mengalir deras tanpa suara. Di dalam kamar yang hanya ditutup oleh gorden kain bergoyang, mereka tidak memiliki perlindungan fisik apapun. Didorong oleh rasa takut yang memuncak, Rara memberanikan diri untuk mengintip dari celah kecil di pinggiran gorden kain tersebut. Dan di detik itu juga, Rara berharap ia tidak pernah melahirkan rasa penasaran di dalam hidupnya. Di balik temaramnya ruang tengah, tepat di depan gorden kamar mereka, berdiri sesosok makhluk yang luar biasa tinggi dan besar. Tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah papan tersebut. Sosok itu mengenakan gaun putih panjang yang koyak dan kotor di sana-sini. Rambutnya hitam yang legam dan kusut menjuntai panjang, menutupi wajahnya yang pucat pasi. Namun, yang membuat dada Rara mendadak sesak hingga hampir kehilangan kesadaran adalah bagian tengah tubuh makhluk tersebut. Perut wanita berpakaian putih itu tidak sekedar berdarah seperti yang dilihat Rara di pohon coklat semalam. Perutnya bolong besar, membentuk sebuah lubang menganga yang mengerikan. Dari dalam lubang perut yang membusuk itu, organ-organ tubuh bagian dalam, usus, dan jaringan daging yang hancur terlihat jelas menggelantung samar, mengeluarkan aroma anyir darah dan bau bangkai yang menyengat yang langsung memenuhi seluruh kamar. "Dek, itu apa dek? Ya Allah dek," bisik Rara dengan bibir yang bergetar hebat. Seluruh tubuhnya melemah seolah tulang-tulangnya lolos dari raganya. Dinda yang juga melihat siluet mengerikan di balik gorden langsung menarik kepala kakaknya. "Gak tahu kak, gak tahu, kita baca-baca ayat pendek aja kak, banyak-banyak istighfar," ucap Dinda setengah terisak. Dalam cekaman teror yang mematikan itu, di bawah tatapan tak terlihat dari makhluk perut bolong di balik gorden, kedua saudara perempuan itu bersimpuh di atas kasur. Dengan suara yang terbata-bata dan lidah yang keluh, mereka merapalkan semua ayat pendek yang mereka hafal. Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, semua doa mereka tumpahkan malam itu bersama dengan gema istighfar yang tak putus-putus dari bibir mereka yang memutih. Mereka hanya bisa berserah diri, memohon agar fajar segera tiba dan melenyapkan entitas terkutuk itu di depan kamar mereka. Entah berapa lama waktu berlalu di dalam siksaan ketakutan itu, makhluk itu terus berdiri di sana. Dia membeku seperti tiang kematian. Sebelum akhirnya perlahan-lahan hawa dingin yang mencekam dan bau busuk di dalam ruangan mulai memudar. Seiring dengan sayup-sayup suara ayam jantan yang mulai berkokok di kejauhan. Tiba-tiba keheningan subuh itu dikejutkan oleh suara hantaman keras yang lain. Kali ini dari arah pintu depan rumah. Rara dan Dinda tersentak, jantung mereka berdegup kencang kembali. Mereka masih terlalu trauma untuk bergerak. Rasa takut bahwa makhluk perut bolong itu sedang memanipulasi suara untuk menjebak mereka membuat keduanya membatu. "Siapa?" teriak Dinda dengan sisa keberaniannya. Suara parau karena menangis semalaman. "Ini mama, buka pintunya dek," suara dari luar menyaut. Terdengar letih namun sangat familiar. Itu memang suara ibu mereka. Namun, trauma semalam membuat kewaspadaan mereka berada di titik tertinggi. Dinda menatap Rara lalu berbisik dengan cerdas. "Kak, coba telepon nomor mama dulu lah. Buat mastiin aja." Rara dengan tangannya masih gemetar meraba-raba kegelapan, mengambil ponselnya dan menekan nomor ibunya. Di tengah keterbatasan sinyal, peradangan yang sulit, panggilan itu akhirnya terhubung. Ter. Dari balik pintu depan yang digedor tadi, terdengar suara dering ponsel yang akrab di tengah mereka. Suara itu nyata berasal dari tas ibunya yang berdiri di luar. Begitu mendengar konfirmasi fisik tersebut, pertahanan mereka runtuh. Rara dan Dinda langsung berlari ke depan, membukakan kunci dan membukakan pintu dengan lebar-lebar. Di luar langit subuh sudah berwarna biru keunguan. Jam menunjukkan pukul 5 lewat.
Begitu melihat sosok ibunya yang berdiri dengan wajah kelelahan, Rara dan Dinda langsung menghambur memeluk ibunya sambil menangis histeris. Ia sudah tidak tahan lagi. Hari itu juga, tanpa menunggu malam kembali datang, Rara mengemas seluruh pakaiannya ke dalam tas. Ketakutan dan trauma yang ia alami selama 2 malam berturut-turut di Tanah Karo sudah berada di luar batas kemampuan psikologisnya sebagai anak remaja berusia 15 tahun. Ia memohon dengan sangat kepada ibunya untuk diizinkan pulang kembali ke rumah neneknya di Binjai. Sejak peristiwa mengerikan di tahun 2023 itu, Rara tidak pernah lagi berani menginjakan kaki di Tanah Karo untuk waktu yang lama. Jikapun ada keperluan keluarga yang mengharuskannya datang berkunjung, ia hanya akan bertahan paling lama beberapa hari dan sama sekali tidak akan pernah berani melangkah kaki keluar. Begitu matahari mulai tenggelam. Pengalaman pahit itu menjadi sebuah tato ingatan yang permanen bagi Rara dan Dinda. Sebuah pembuktian nyata tentang hukum alam yang tidak tertulis, bahwa dimanapun kaki kita berpijak, di situ ada batasan yang harus kita hormati. Setiap tempat memiliki ceritanya sendiri, memiliki penghuninya sendiri, dan memiliki pantangan yang diciptakan bukan untuk dilanggar, melainkan sebagai garis aman antara dunia manusia dan dunia mereka yang tak kasat mata. Oke, itu saja cerita dari Rara. Sampai ketemu di ritual kita yang selanjutnya. Bye-bye.